yang tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan keinginannya. Akhirnya dia berpikir, kalau nggak sesuai, ngapain saya milih? Gitu, Nah, Pak, ya? ini golongan teknis ya, golongan politik gitu, ya, Pak, ya, karena nggak sesuai dengan keinginan dan hati. Ya, kan nggak sesuai, ngapain dipilih kan? Ngapain? Halo Sobat Pemilih, kita senang sekali bertemu kembali di podcast kita kali ini melalui kanal YouTube KPU Kota Palangkaraya. Hari ini telah hadir bersama kita narasumber dari anggota KPU Kota Palangkaraya, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Beliau adalah Bapak Haji Sairi Abdullah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Gimana nih Pak kesannya pertama kali sebagai narasumber berada di ruangan podcast kita KPU Kota Palangkaraya pada hari ini? Saya senang sekali pada pagi hari ini berada di ruangan podcast ini. Kita ingin berbagi informasi, berbagi pengalaman terkait dengan pemilu. Baik pemilu yang telah dan yang akan datang. Jadi kita bersyukur bahwa pagi hari ini bisa bersama-sama di sini. Tema dari podcast kita kali ini adalah partisipasi masyarakat dalam pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi, karena bagaimanapun juga masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum. Nah, arti dari pemilu itu sendiri bagaimana ya Pak? Baik, untuk berbicara tentang pemilu, kita mengacu kepada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, di mana dikatakan di sana pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih, baik memilih eksekutif maupun legislatif. Jadi pemilu ini merupakan sarana yang utama, yang baik dalam upaya untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Cuma persoalannya terkadang bagi masyarakat kita banyak pertanyaan-pertanyaan timbul. Apa sih tujuan pemilu itu sendiri? Pemilu itu penting dan pemilu itu mempunyai tujuan yang utama, yang mungkin kalau kita dapat katakan pemilu itu adalah sesuatu yang menjadi indikator keberhasilan sebuah negara demokrasi. Setidaknya ada beberapa tujuan dari pemilu yang perlu kita sama-sama ketahui. Yang pertama adalah tujuan pemilu itu memberikan keluasan kepada warga negara untuk menyalurkan hak politiknya. Aspirasi ya Pak? Aspirasinya. Karena kita ini kan setiap warga negara mempunyai hak, dalam arti hak dipilih maupun pemilih dalam konteks politik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pemilu merupakan sarana yang terbaik dalam upaya untuk pergantian proses kepemimpinan di negara kita secara reguler dan aman. Karena kalau tidak dilaksanakan pemilu, kita tidak tahu pasti kapan terjadinya proses pergantian kepemimpinan ini. Betul. Beda dengan di negara teokrasi misalnya, di sana ada kerajaan yang menjadi pemimpinnya adalah bapaknya, kemudian kalau tidak anaknya dan seterusnya. Turun-temurun. Turun-temurun. Tapi kalau di negara demokrasi itu ada prosesnya pemilihan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tujuan pemilu adalah dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Kenapa? Karena biasanya kandidat-kandidat mereka akan menyampaikan visi misinya. Yang visi misinya itu diantaranya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Nah, walaupun barangkali untuk mensejahterakan secara menyeluruh keseluruhan nggak mungkin. Tapi mungkin sebagian-sebagian bertahap barangkali ini. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tujuan daripada pemilu itu adalah untuk menjaga kedaulatan negara kita. Nah, kalau pemilu itu penting ya Pak ya bagi masyarakat, berarti apa nih yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam pemilu tersebut?
Ya, karena kita menganggap pemilu itu penting, maka tugas kita barangkali sebagai anggota masyarakat mensukseskan pemilu itu. Harus. Mensukseskan pemilu itu. Nah, sebelum kita bicara tentang sukses pemilu, kita ingin dulu menyampaikan bahwa pemilu itu harus ada penyelenggaranya. Harus ada penyelenggaranya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 dikatakan penyelenggara pemilu itu ada 3. Yang pertama adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU ini berdiri mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota. Nah, nanti di tingkat kecamatan, kelurahan ada yang namanya ad hoc. Ad hoc, ya. Yang disebut dengan PPK kecamatan, PPS kelurahan, dan nanti KPPS di tingkat RT RW dalam bentuk tempat pemungutan suara. Iya. Jadi ini KPU. Kemudian yang kedua Bawaslu. Bawaslu. Ya. Bawaslu ini Badan Pengawas Pemilu. Nah, ini mengawasi apakah pemilu ini berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, DKPP ini apa? Mengawasi kode etik penyelenggara yang lain, yaitu Bawaslu dan KPU. Ya, Pak. Ini kode etiknya yang dia diawasi, bukan aturannya. Kalau aturan Bawaslu, tapi kalau kode etik adalah DKPP. Nah, terkait dengan tadi itu, KPU Kota Palangkaraya mengharapkan, terutama kita di KPU Kota Palangkaraya mengharapkan partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat di Kota Palangkaraya terhadap pemilu ini ya meningkat dari waktu ke waktu, Ini yang kita harapkan. Karena itu harapan kami ini juga disambut baik oleh masyarakat dengan berpartisipasi dalam kegiatan kepemiluan. Sejauh ini Pak, berapa persen nih yang sudah pemilu yang sudah dilaksanakan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di KPU Kota Palangkaraya, Pak? Baik, sebelum kita bicara tentang persentase partisipasi masyarakat di Kota Palangkaraya, kita ingin dulu mengetahui apa sih partisipasi masyarakat. Itu kan? Apa sih partisipasi masyarakat? Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan mereka dalam proses pemilu. Apa saja yang perlu mereka ikut sertakan? Banyak. Di antaranya adalah memahami tentang pemilu itu sendiri. Kemudian juga menjadi pemilih yang baik, yang mereka kalau misalnya belum terdaftar sebagai pemilih, mereka mendaftarkan diri sebagai pemilih, sadar mereka. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh peserta pemilu. Nah, kemudian menjadi pemilih nantinya pada waktu pemilu dilaksanakan. Kemudian mengawasi jalannya pemilu itu, apakah dilaksanakan secara jurdil. Jujur dan adil. Nah, jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian daripada partisipasi masyarakat. Naiknya partisipasi masyarakat dalam pemilu itu bisa ditentukan oleh pertama integritas penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua, peserta pemilu. Peserta pemilu ini sebenarnya kita ketahui ada 3 ya, peserta pemilu ini. Yang pertama adalah partai politik, peserta pemilu. Ini untuk memilih DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Kemudian yang kedua adalah pasangan. Pasangan ini untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian yang ketiga perorangan. Perorangan ini untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah. Kalau masyarakat percaya dengan peserta pemilu ini, maka saya yakin partisipasi akan tinggi. Meningkat, Pak ya? Meningkat. Tapi apabila masyarakat tidak percaya kepada peserta pemilu ini, barangkali saja kemarin mereka janji macam-macam, menyampaikan itu, tapi tidak terpenuhi, masyarakat akan kecewa. Jadi tingkat partisipasi masyarakat itu ditentukan oleh
penyelenggara pemilu dan oleh peserta pemilu. Elemen ini, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, penting untuk kita sama-sama meningkatkan partisipasi masyarakat ini. Terkait dengan tadi pertanyaan prosentasinya, prosentasi pemilih, memang untuk pemilu biasanya partisipasinya agak tinggi. Agak tinggi, Pak. Agak tinggi dibanding dengan kepala daerah, agak tinggi. Kenapa? Ini barangkali karena di situ ada 5 yang dipilih. Presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD. Pada waktu 2019, partisipasi masyarakat di seluruh Indonesia termasuk Palangkaraya cukup tinggi, di atas 80%. Di atas 80%. Tinggi. Kenapa? Karena kepercayaan masyarakat barangkali kepada penyelenggara pemilu dan sekaligus kepada peserta pemilu ini. Peserta pemilu. Ini yang membuat partisipasi cukup tinggi. Nah, karena itu kita berharap pemilu di 2024 nanti yang kita sepakat dengan DPR itu tanggal 14 Februari. Nanti partisipasi masyarakat kalau tidak bisa naik, bertahanlah di atas 80% itu. Kalau untuk pemilihan kepala daerah kemarin berapa persen tuh kita di kota? Kalau untuk pemilihan kepala daerah kita turun hanya sekitar 58% saja. Jadi jauh dengan pemilu. Jauh dengan pemilu. Kita KPU juga mencoba mengevaluasi. Ini kira-kira kenapa? Nah, lalu kita mencoba memperbaiki dengan berbagai macam langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi. Tapi sekali lagi, KPU bekerja meningkatkan partisipasi, peserta juga bekerja untuk sama-sama meningkatkan partisipasinya. Jadi bersama-sama. Sama-sama kita bekerja. Mencapai hasil yang maksimal, Pak ya? Iya, iya. Diharapkan gitu. Iya, kira-kira gitu. Baik, Bapak. Mungkin Sobat Pemilih pengen tahu nih, Pak. Langkah apa yang dilakukan oleh KPU Kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemilu dan pemilihan yang akan datang? Ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi. Nah, sosialisasi ini bagian yang terpenting bagi kita untuk memperkenalkan tentang pemilu itu sendiri, tentang kepesertaan pemilu, tentang pemilih dan lain sebagainya. Nah, sosialisasi ini kita lakukan di semua lini kehidupan masyarakat. Dari tingkat sekolah, perguruan tinggi, masyarakat pun ada yang masyarakat yang kita kategorikan masyarakat pinggiran, ada kita kategorikan masyarakat yang kita golongkan pada masyarakat yang ya kelompok ibu-ibu, kelompok yang kita katakan difabel. Nah, ini ada beberapa. Itu terus kita lakukan. Kemudian yang lainnya adalah kita membuat spanduk-spanduk, baleho-baleho, stiker-stiker yang kita pasang di tempat-tempat yang strategis yang bisa terbaca oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam upaya untuk memberikan pemahaman tentang kepemiluan ini. Termasuk juga di medsos ya Pak ya berarti? Medsos kita lakukan, seperti kita podcast ini kan? Iya, termasuk sosialisasi kepada sobat-sobat pemilih ya Pak ya? Iya. Di medsos KPU Kota Palangkaraya, ada di Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube ya Pak? Iya, kita lakukan di semua media sosial kita. Termasuk nanti kita barangkali di TPRI, di radio-radio swasta kita akan lakukan sosialisasi dalam bentuk dialog, talkshow dan lain sebagainya. Walaupun barangkali ini anak SMA, anak SMA belum usia 17 tahun, tapi nanti kami menghitung pada tanggal 14 Februari 2024 itu mereka-mereka yang sekarang duduk di kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMTA itu sudah berusia 17 tahun. Sudah memiliki KTP. Sudah memiliki KTP. Nah, ini kita kategorikan sebagai pemilih pemula. Kaula-kaula muda ya Pak ya. Sobat-sobat pemilih milenial. Nah, itu yang akan dilakukan, diantaranya yang akan dilakukan oleh KPU Kota Palangkaraya dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat sobat pemilih. Tentunya Bapak ada harapan dan pesan mungkin kepada sobat pemilih dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang ke depan yang akan dilaksanakan, harapan-harapannya? Iya,
kita sama-sama mengetahui bahwa pemilu nanti dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024, hari Rabu ya. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini kami menghimbau kepada masyarakat, pertama, supaya masyarakat menjadi apa istilahnya, terdaftar sebagai pemilih. Supaya masyarakat terdaftar sebagai pemilih. Nah, bagaimana cara terdaftar sebagai pemilih? Nanti bisa dicek di Lindungi Hakmu, yang bisa kita download di Play Store. Ya. Nah, bisa kita download di situ. Kalau misalnya sudah terdaftar, alhamdulillah. Tapi kalau belum, bisa melapor. Melapor ke KPU Kota Palangkaraya bahwa dia belum masuk sebagai daftar pemilih dengan membawa KTP yang domisili Palangkaraya tentunya. Ini yang pertama. Kita mengharapkan masyarakat supaya aktif menjadi pemilih dalam bentuk namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap. Kemudian yang kedua, masyarakat kita harapkan ikut berpartisipasi. Nanti dalam kegiatan-kegiatan kepemiluan. Bulan Juli ini, bulan Juni sudah kita mulai tahapan pemilu. Nah, kalau kita sudah memulai tahapan pemilu, maka kita akan langsung terjun ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan, sosialisasi, Pak, ya? Dan kita harapkan masyarakat berpartisipasi, ikut dalam kegiatan-kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya, kita berharap juga masyarakat memberikan masukan, memberikan masukan-masukan, memberikan barangkali kritiknya tidak ada masalah, kritik dan saran kepada KPU Palangkaraya terkait dengan kegiatan-kegiatan pemiluan agar partisipasi masyarakat ini meningkat. Golput itu juga sangat tinggi Pak ya, di dalam pemilihan dan pemilu. Memang golput itu sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam setiap kepemiluan. Sehingga saya kadang-kadang sering mengatakan golput itu ada dua. Yang pertama, golput itu adalah golongan putih, mereka yang netral, tidak memilih. Kemudian yang kedua, golput golongan pencari uang tunai. Wah, ini. Tapi kalau kita bicara tentang golput, ini satu fenomena yang sangat menarik ya di kota Palangkaraya pada umumnya. Karena golput ini ada 4 klasifikasi menurut saya. Ada 4 klasifikasi. Pertama adalah golput teknis. Golput teknis. Mereka tidak bisa memilih karena alasan-alasan teknis. Antara lain misalnya pada hari pemungutan suara sakit. Pada hari pemungutan suara hujan deras misalnya, sehingga mereka tidak bisa datang ke TPS. Atau pada hari pemungutan suara mereka keluar daerah. Ini alasan teknis. Kemudian yang kedua, alasan politik. Alasan politik. Alasan politik ini misalnya saja mereka menganggap calon-calon yang ada ini, baik itu calon untuk presiden, DPR maupun DPD, yang tidak sesuai dengan harapannya. Tidak sesuai dengan keinginan. Tidak sesuai dengan keinginannya. Akhirnya dia berpikir, kalau nggak sesuai, ngapain saya milih? Gitu, nah, ini golongan teknis ya, golongan politik gitu, ya. Nggak sesuai dengan keinginan dan hati. Ya, kan nggak sesuai, ngapain dipilih kan? Ngapain milih Nah, kemudian yang ketiga, golongan ideologis. Karena faktor ideologis. Artinya dia barangkali berpendapat pemilu itu ya, ada sebagian berpendapat ya haram gitu. Haram pemilu itu. Ngapain kita ikut? Itu ada pandangan-pandangan tertentu dari agama. Ada faktor yang kita katakan sebagai faktor golput itu. Nah, karena itu kita berharap kepada masyarakat pemilu nanti janganlah golput, terutama tidak memilih. Jangan. Baik sobat pemilih, KPU Kota Palangkaraya akan berusaha semaksimal mungkin dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan tentunya juga tidak lepas dari kerjasama yang baik dari sobat pemilih semua dengan menggunakan hak pilihnya. Dapat berkesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin selama 5 tahun yang akan datang.
Sobat pemilih, kiranya siaran podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih kepada Bapak Sairi sudah berkenan hadir dalam acara podcast kita kali ini sebagai narasumber, dan juga terima kasih kepada sobat pemilih yang sudah menyaksikan tayangan kita kali ini di YouTube KPU Kota Palangkaraya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di kanal YouTube KPU Kota Palangkaraya. Dan terus saksikan tayangan podcast KPU Kota Palangkaraya lainnya, tentunya dengan narasumber dan tema yang berbeda pula. KPU Kota Palangkaraya mewujudkan pemilih berdaulat, negara kuat. Kami mohon undur diri, saya Zaida Agustina dan Bapak Haji Sairi Abdullah. Kita bertemu kembali di podcast lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.